Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan terkait dengan pembahasan soal-soal P3K Guru Agama Islam, yaitu tentang soal-soal situasi kerja sederhana, yang mana di sini sudah part 16. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman semuanya, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan memulai pembahasan soalnya, yang mana di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal untuk kita bahas di video kali ini, yaitu dari soal yang pertama. Saat pelajaran berlangsung, seorang siswa terus-menerus mengganggu teman sekelasnya. Bagaimana Anda akan mengatasi situasi ini? Yang A, menghukum siswa tersebut secara keras sebagai peringatan. Kemudian yang B, menyuruh siswa tersebut keluar dari kelas. Kemudian yang C, meminta seluruh kelas untuk memberitahu siapa yang mengganggu. Kemudian yang D, memanggil orang tua siswa tersebut untuk mengatasi masalah ini. Kemudian yang E, berbicara secara pribadi dengan siswa tersebut dan mencari solusi bersama. Nah, kita lihat di sini jawaban yang paling benar adalah yang E, yaitu berbicara secara pribadi dengan siswa tersebut dan mencari solusi bersama. Nah, yang mana berbicara secara pribadi dengan siswa tersebut dan mencari solusi bersama adalah pendekatan yang baik untuk mengatasi gangguan di kelas. Nah, hal ini membantu siswa merasa didengar dan dapat mengidentifikasi penyebab perilaku mereka. Jadi kita menggunakan pendekatan yaitu dengan berbicara secara pribadi dulu teman-teman dengan siswa tersebut, dan kemudian mencari solusi bersama ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya. Anda adalah seorang guru agama Islam dan Anda diminta untuk menyusun materi pelajaran baru. Saat mencari referensi, Anda menemukan materi yang sangat baik di internet. Apa yang harus Anda lakukan? Yang A, menyalin materi tersebut tanpa mengacu sumbernya. Kemudian yang B, menggabungkan sebagian besar materi tersebut ke dalam materi Anda dengan memberikan sedikit atribusi. Kemudian yang C, menggunakan materi tersebut sebagai referensi dan mengutip sumbernya dengan benar. Kemudian yang D, menyusun ulang materi tersebut tanpa menyebutkan sumbernya. Kemudian yang E, menyebutkan sumbernya hanya sekali di bagian akhir materi. Kita lihat di sini jawaban yang paling benar adalah yang C, yaitu menggunakan materi tersebut sebagai referensi dan mengutip sumbernya dengan benar. Nah, tindakan yang benar adalah menggunakan materi sebagai referensi dan mengutip sumbernya dengan benar. Nah, ini adalah prinsip etika dan integritas dalam menyusun materi pembelajaran ya, pelajaran untuk menghindari plagiat. Jadi tentunya kita menggunakan materi tersebut, materi yang memang bagus itu sebagai referensi kita, tanpa kita itu menghilangkan dari mana kita mendapatkannya, yaitu dengan mengutip sumbernya dengan benar. Jadi jawabannya adalah yang C. Jika ada tambahan dari teman-teman, boleh silahkan ditambahkan ya di kolom komentar. Kita akan lanjutkan. Nah, Anda adalah seorang guru agama Islam dan Anda mendapat kesempatan untuk meninjau buku pelajaran agama Islam yang akan digunakan di sekolah Anda. Anda mengetahui bahwa teman Anda bekerja untuk penerbit buku tersebut. Bagaimana Anda akan mengatasi potensi konflik kepentingan? Yang A, meminta teman Anda untuk memberikan Anda uang atau hadiah sebagai tanda terima kasih. Kemudian
Yang B mengabaikan konflik kepentingan tersebut karena teman Anda adalah bagian dari proyek tersebut. Kemudian yang C, membicarakan konflik kepentingan ini dengan atasan Anda dan mengikuti prosedur yang sesuai. Kemudian yang D, membocorkan informasi rahasia tentang buku tersebut kepada publik. Kemudian yang E, menghindari peninjauan buku tersebut, buku pelajaran tersebut sama sekali. Kita lihat di sini jawabannya. Jawaban yang paling benar adalah yang C, yaitu membicarakan konflik kepentingan ini dengan atasan Anda dan mengikuti prosedur yang sesuai. Yang mana untuk menghadapi konflik kepentingan adalah penting, yaitu tindakan yang benar adalah membicarakannya dengan atasan atau pihak yang berwenang dan mengikuti prosedur yang sesuai untuk menghindari pelanggaran etika. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, Anda adalah seorang guru agama Islam yang ditugaskan untuk menyusun materi ujian. Nah, Anda menemukan materi ujian dari tahun sebelumnya yang sangat relevan dengan topik yang akan diujikan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Yang A, menyalin materi ujian dari tahun sebelumnya tanpa memberitahu siapapun. Kemudian yang B, menggunakan materi ujian dari tahun sebelumnya dengan sedikit perubahan. Kemudian yang C, membuat materi ujian baru dari awal. Kemudian yang D, menyusun ulang materi ujian dari tahun sebelumnya tanpa memberitahu siapapun. Kemudian yang E, menyebutkan nama guru yang menyusun materi ujian tahun sebelumnya. Nah, kita lihat di sini jawaban yang paling benar adalah yang C, yaitu membuat materi ujian baru dari awal. Nah, ini merupakan tindakan etis, adalah membuat materi ujian baru dari awal untuk menguji pemahaman siswa terhadap topik yang diberikan. Nah, ini mencegah tindakan plagiat dan mendukung pembelajaran yang sehat. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Jika ada tambahan silakan ditambahkan ya di kolom komentar. Kita akan lanjutkan. Nah, salah seorang siswa telah mendapatkan nilai rendah dalam ujian dan tanpa kecewa. Bagaimana Anda akan memberikan umpan balik kepada siswa tersebut? Nah, yang A, mengabaikan perasaan siswa dan fokus pada penilaian objek. Kemudian yang B, menyalahkan siswa atas hasil rendahnya. Kemudian yang C, memotivasi siswa dengan memberikan ujian palsu. Kemudian yang D, mendekati siswa dengan empati, mendengarkan kekhawatirannya dan menawarkan saran konstruktif. Kemudian yang E, mengancam akan memberi sanksi kepada siswa jika tidak memperbaiki nilainya. Kita lihat di sini jawaban yang paling benar adalah yang D, yaitu mendekati siswa dengan empati, kemudian mendengarkan kekhawatirannya dan menawarkan saran konstruktif. Nah, pendekatan terbaik adalah mendekati siswa dengan empati, mendengarkan kekhawatirannya atau perasaan negatifnya, dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa memperbaiki prestasi mereka. Jadi yang paling pas, yang paling benar jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, Anda adalah guru agama Islam yang memberikan tugas kepada siswa-siswa Anda. Kemudian seorang siswa datang kepada Anda dan mengatakan bahwa ia kesulitan dalam memahami tugas tersebut. Bagaimana Anda akan merespon? Yang A, mengatakan padanya untuk mencari bantuan dari teman sekelasnya. Kemudian yang B, menilai bahwa siswa tersebut kurang berbakat dan tidak mampu mengerjakan tugas tersebut. Kemudian yang C, menjelaskan tugas tersebut secara sekali lagi dengan lebih cepat. Kemudian yang D, mengambil waktu untuk memberikan penjelasan lebih mendalam dan menjawab pertanyaan siswa. Kemudian yang E, mengabaikan siswa dan meneruskan tugas Anda.
Kita lihat di sini jawaban yang paling benar adalah yang D, yaitu mengambil waktu untuk memberikan penjelasan lebih mendalam dan menjawab pertanyaan siswa. Yang mana di sini ketika seorang siswa mengalami kesulitan dalam memahami tugas, tindakan yang bijak adalah memberikan penjelasan lebih mendalam dan menjawab pertanyaan siswa dengan sabar. Jadi jawaban yang pas adalah yang D. Kita lanjutkan. Seorang siswa telah meningkatkan belajarnya secara signifikan dan mendapatkan nilai tinggi dalam ujian terakhir. Nah, bagaimana Anda akan memberikan umpan balik kepada siswa tersebut? Yang A, tidak memberikan umpan balik karena Anda khawatir siswa tersebut akan menjadi sombong. Kemudian yang B, mengatakan padanya bahwa itu hanya keberuntungan semata. Kemudian yang C, memberikan pujian secara berlebihan agar siswa merasa lebih baik tentang dirinya. Kemudian yang D, memberikan umpan balik positif yang spesifik tentang usaha keras siswa dan hasil kerjanya. Kemudian yang E, mengabaikan kemajuan siswa tersebut. Kita lihat di sini jawabannya adalah yang paling benar adalah yang D, yaitu memberikan umpan balik positif yang spesifik tentang usaha keras siswa dan hasil kerjanya. Yang mana untuk memberikan umpan balik positif yang spesifik, mengakui usaha keras siswa dan hasil kerjanya, ini memotivasi siswa untuk terus berkinerja tinggi. Jadi yang paling pas jawabannya adalah yang D. Nah, kita lanjutkan. Seorang orang tua datang kepada Anda dengan keluhan tentang penilaian yang diberikan kepada anaknya, kepada anak mereka dalam ujian terakhir. Bagaimana Anda akan menangani keluhan ini? Yang A, menyatakan bahwa penilaian tersebut benar adanya dan tidak dapat diubah. Kemudian yang B, membela penilaian Anda tanpa mendengarkan keluhan orang tua. Kemudian yang C, mendengarkan keluhan orang tua dengan sabar, mencoba memahami perasaan mereka, dan menjelaskan proses penilaian secara rinci. Kemudian yang D, menyarankan agar orang tua mengajukan keluhannya ke pihak sekolah yang berwenang. Kemudian yang E, mengabaikan keluhan orang tua dan meneruskan aktivitas Anda. Nah, kita lihat di sini jawaban yang paling benar dari soal ini adalah yang C, yaitu mendengarkan keluhan orang tua dengan sabar, mencoba memahami perasaan mereka, dan menjelaskan proses penilaian secara rinci. Yang mana di sini tindakan yang bijak adalah mendengarkan keluhan orang tua dengan empati dan menjelaskan proses penilaian secara rinci untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini jawaban yang paling benar ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Seorang tua menghubungi Anda dengan kekhawatiran bahwa anak mereka sering merasa tertekan oleh tugas sekolah. Bagaimana Anda akan menangani kekhawatiran ini? Yang A, menyatakan bahwa tekanan adalah bagian dari pendidikan dan anak harus bisa menghadapinya. Kemudian yang B, mengabaikan kekhawatiran orang tua dan menyarankan mereka untuk tidak ikut campur tangan dalam urusan sekolah. Kemudian yang C, mendengarkan orang tua dengan empati, memahami kekhawatiran mereka dan berdiskusi tentang cara mengurangi tekanan pada anak. Kemudian yang D, memberikan tugas tambahan kepada anak untuk membiasakan mereka dengan tekanan. Kemudian yang E, mengkritik orang tua karena berlebihan melindungi anak mereka. Kita lihat di sini jawaban yang paling benar adalah yang C, yaitu mendengarkan orang tua dengan empati, memahami kekhawatiran mereka dan berdiskusi tentang cara mengurangi tekanan pada anak. Yang mana untuk mendengarkan orang tua dengan empati dan berdiskusi tentang cara mengurangi tekanan pada anak adalah tindakan yang bijak. Nah, ini membantu membangun hubungan yang baik antara sekolah dan orang tua dan memberikan solusi yang dapat membantu anak.
Jadi yang pas jawabannya adalah yang C. Nah, seorang orang tua marah karena merasa anak mereka tidak mendapat perhatian yang cukup dari Anda selama pelajaran. Bagaimana Anda akan menangani kemarahan orang tua ini? Nah, yang A menyalahkan orang tua karena campur tangan dan mengacaukan pelajaran, kemudian yang B meninggalkan keluhan orang tua tanpa memberikan penjelasan, kemudian yang C menerima keluhan orang tua tanpa membela diri, kemudian yang D menyuruh orang tua untuk tidak terlibat dalam proses pendidikan anak mereka, kemudian yang E mendengarkan keluhan orang tua dengan sabar dan menjelaskan bagaimana Anda memperhatikan kebutuhan anak mereka. Kita lihat di sini jawaban yang paling benar adalah yang E, yaitu mendengarkan keluhan orang tua dengan sabar dan menjelaskan bagaimana Anda memperhatikan kebutuhan anak mereka. Di sini untuk mendengarkan keluhan orang tua dengan sabar dan memberikan penjelasan yang memadai adalah tindakan yang membantu membangun pemahaman dan kerjasama antar sekolah dan orang tua. Jadi jawabannya adalah yang E. Jika ada tambahan dari teman-teman silahkan ditambahkan ya di kolom komentar. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja dulu di video kali ini untuk pembahasan soalnya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm marble in your eyes, swimming in your sky.